Halo semuanya, balik lagi ya di kelas Bahasa Indonesia kelas 8A. Oke, di sini Pak Doni akan melanjutkan pembahasan kita. Kalau kemarin kita sudah melihat bagaimana pengertian dan juga fungsi tujuan dari poster, iklan, dan juga slogan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pola penyajian slogan, iklan, dan juga poster. Harap aja kalian bisa memperhatikan materi ini dengan baik ya, supaya nanti ketika ada tugas di administratif kita membuat iklan, slogan, dan juga poster, kita bisa mengerjakan dengan baik. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang pola penyajian iklan. Nah, di sini penyajian iklan itu yang pertama, kalimat pembukanya itu harus menarik ya. Jadi dalam iklan itu harus ada kalimat yang bisa menarik perhatian orang ketika dia melihat iklan tersebut. Lalu yang kedua, judul iklan yang menyatakan produk atau jasa. Ya pasti dong ya, kalau misalkan kita mau mengiklankan satu produk, harus ada nama produknya itu apa, atau judul dari produknya itu apa. Lalu yang ketiga, informasi berupa keunggulan produk. Ya, yang ini juga jelas ketika kita mau iklankan, tidak mungkin kita akan menjabarkan kekurangannya. Kalau misalkan kita jabarkan kekurangannya, bisa jadi nggak laku dong, begitu ya. Nah, yang keempat, ajakan menyatakan alasan membeli produk. Nah, ini juga penting karena apa? Selain kita tahu keunggulannya, kita juga harus tahu kenapa kita harus memilih produk ini. Karena mungkin banyak juga pesaing produk yang mirip keunggulannya, begitu. Dan yang terakhir, informasi pemasang iklan. Artinya ini adalah siapa yang memasang iklan itu. Jadi dari perusahaan apa, begitu ya. Biasanya iklan yang baik harus cantumkan informasi pemasangan iklan. Kalau tidak dicantumkan, orang tidak tahu ini produk dari mana, begitu ya. Oke, nah di sini di atasnya Pak, di mana? Oke, di sini ada contoh iklan ya. Kalau kita lihat di iklannya, kita coba analisis. Kalimat pembuka yang menarik itu yang mana kira-kira? Yaitu yang ciptakan hari-hari anti kuman. Ciptakan hari-hari anti kuman ini merupakan kalimat pembuka yang menarik. Dan untuk judulnya, yakni judul iklannya adalah Nouveau Family, ya. Ini judul iklannya. Lalu informasi berupa keunggulan produk, yakni nih di sini ada bagian double strength 99% kuman mati si Nouveau, gitu ya. Nah itu informasi keunggulannya, katanya Nouveau ini bisa membahas kuman 99%. Lalu ajakan menyatakan alasan mengapa memilih produk ini adalah, coba kita lihat yang mana. Nih, Nouveau Family ciptakan generasi sehat Indonesia. Nah, kenapa harus memilih Nouveau? Karena Nouveau itu mendorong untuk Indonesia itu bisa hidup bersih dan sehat. Melalui produknya ini, dia bisa menyatakan kalau misalkan masyarakat bisa sehat ketika menggunakan produknya, begitu ya. Dan yang terakhir, informasi pemasang iklan. Nah, informasi pemasang iklan coba kita lihat yang mana. Yang ini ya, Wings Care. Wings Care ini adalah perusahaan dari Nouveau Family, pembuat sabunnya. Jadi seperti itu ya. Oke, sesimpel itu. Jadi iklan itu tidak perlu panjang-panjang, yang penting to the point kepada apa yang mau disampaikan, produknya seperti apa. Yang penting poin-poin yang sudah Pak jelaskan itu tadi ada, begitu ya. Lanjut ke pola penyajian slogan. Nah, ini lebih simpel lagi, lebih sederhana ketimbang yang iklan. Kenapa? Kalau slogan itu biasanya terdiri dari kata-kata yang biasanya disajikan dengan ringkas atau singkat dan juga menarik. Selain itu juga mudah diingat ya, karena slogan ini bisa menjadi pegangan hidup atau bisa menjadi quote bagi orang-orang, begitu ya. Di sini ada contohnya. Allah memakai penderitaan untuk menguatkan iman kita. Sederhana ya, tapi dalam juga maknanya, begitu. Nah, slogan itu berupa kata-kata biasanya. Jadi kalau ada gambar atau grafis itu hanya sebagai pendukung, tapi yang menjadi poin utamanya adalah kalimat atau kata yang ringkas, yang memiliki makna yang dalam, tapi ketika orang membaca itu bisa mendapatkan insight, begitu ya. Tidak hanya sekedar kata-kata biasa, tapi biasanya quote yang menarik, begitu, dan bisa menjadi satu slogan yang motivasi atau penyemangat. Oke, lanjut. Pola penyajian poster. Nah, ini akan sedikit kompleks ketimbang yang tadi slogan ataupun yang iklan, karena poster biasanya disajikan memang tidak ada batasan tertentu, karena kadang poster ada yang berupa gambar itu menyatakan sindiran ataupun satu bentuk ekspresi dari seorang, begitu.
atau juga memang yang isinya kata-kata begitu, dan juga simbol. Ada pula yang pola penyajiannya itu menggabungkan antara simbol, gambar, grafis, dan juga kata-kata. Seperti contohnya yang ada di atas ini. Nah, kalau di sini kita lihat ya ada gambarnya yang di tengah besar ini. Selain itu, tapi dia kasih kata-kata, kasih kalimat juga. Begitu. Jadi ketika orang baca, orang-orang ini akan tahu isi dan tujuan dari dia dibuatnya poster ini. Kalau ini jelas ya, dilihat dari judulnya, ini 6 langkah cegah corona dari WHO. Jadi isinya di sini adalah tips-tips yang mana tipsnya itu berguna untuk kita. Orang-orang yang bacanya bisa belajar untuk mencegah corona melalui apa yang akan kita lakukan, langkah-langkahnya seperti apa. Itu biasanya berupa informasi yang berguna untuk masyarakat, yang praktis kalau poster ya, ataupun misalkan satu teguran atau satu bentuk hal-hal yang bisa membuat orang itu menjadi terinspirasi ataupun menjadikan informasi yang penting gitu ya. Oke, kita lanjut ke bagian kebahasaan, slogan, iklan, dan juga poster. Ya, yang kebahasaan iklan, slogan, dan juga poster ini secara umum kita samakan ya, karena ketiganya ini agak mirip-mirip secara garis besar ya, secara esensi. Tapi memang punya tujuan masing-masing. Hanya saja slogan, iklan, dan juga poster harus menggunakan kalimat yang efektif, yakni terdiri dari 5 hal tersebut. Ya. Yang pertama itu pendek, tidak panjang-panjang. Harusnya ketika orang mau baca poster, slogan, atau iklan, berbeda dengan orang baca koran. Kalau koran pasti sudah panjang-panjang kalimatnya. Tapi kalau poster, iklan, dan slogan harus yang ringkas, begitu supaya langsung sampai informasi atau pesan yang disampaikan. Yang kedua jelas atau tidak bertele-tele. Ini mirip dengan apa yang tadi yang pertama, ini pendek, tidak panjang gitu ya. Jadi informasi yang disampaikan itu harus to the point atau tidak bertele-tele, tidak muter-muter, langsung begitu ya. Ini berkaitan dengan yang pertama tadi. Yang ketiga menarik, membuat orang-orang terpana. Artinya ketika kita membuat poster, iklan, dan juga slogan, supaya orang-orang itu membaca, supaya orang-orang itu perhatikan apa yang akan dilakukan oleh kita sebagai pembuat. Pasti membuatnya dengan menarik, bisa menambahkan gambar, bisa menambahkan ilustrasi, menambahkan grafis, ataupun desainnya juga yang eye-catching begitu ya istilahnya. Nah, itu boleh sangat-sangat baik begitu ya. Memang dalam pembuatan iklan, slogan, atau poster ini memang membutuhkan teknik desain begitu. Nanti kalau kalian belajar suatu saat akan mengerti bagaimana teknik desain yang baik. Yang keempat adalah persuasif, maaf ya, itu typo, harusnya persuasif, artinya itu bersifat mengajak, pasti dong. Iklan, slogan, dan poster itu sifatnya adalah persuasif, mengajak orang untuk bisa mengikuti apa yang tertulis dalamnya ataupun terpengaruhi untuk bisa membuat perilaku-perilaku tertentu. Memang itulah tujuan dari iklan, poster, dan juga slogan. Yang terakhir adalah mudah diingat dan juga artinya tidak sulit dipahami oleh orang. Jadi ketika bahasanya itu terlalu tinggi, terlalu tidak sederhana, orang-orang akan bingung ini maksudnya apa sih gitu. Jadi makna dan juga tujuan dari penyampaian poster atau iklan dan juga slogannya tidak sampai kepada masyarakat karena sulit dipahami kata-katanya. Oke ya, semoga kalian paham sampai di sini. Jadi, dan yang terakhir tentang kebahasaannya. Nah, kalau slogan itu yakni yang lebih mengarah kepada, kalau kalian buat, kepada kata-kata atau kalimat. Kalau poster mengarah pada gambar, ada juga yang istilah kalimat, dan juga slogan. Dan slogan itu berisi tujuan atau ideologi. Biasanya memang mempengaruhi orang untuk bisa melakukan apa dari kata-kata slogan tersebut, gitu ya. Karena biasanya juga terdiri dari visi misi nih, tujuan gitu dalam satu komunitas ataupun dalam seluruh masyarakat untuk melakukan apa yang dikatakan slogan ini gitu, harapannya. Jadi hal-hal positif, hal-hal yang bisa sifatnya membangun. Nah, sedangkan bahasa iklan yang terakhir, yakni bahasa iklan itu lebih komersial, artinya lebih promosional. Yang tadi seperti menyertakan keunggulannya, menyertakan kenapa harus memilih produk ini. Nah, itu bahasa-bahasa komersial begitu ya, dimana itu akan mengarahkan pada orang untuk bisa tertarik dengan produknya. Oke deh, sampai di sini untuk pembelajaran kita. Nah, di sini Pak akan ada tugas untuk kalian kerjakan dalam sesi asinkronus dan nanti ditulis di kolom chat seperti sebelumnya ya. Nah,
Kalian boleh screenshot Pak, kasih waktu 5 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi instruksinya adalah tentukan pola penyajian iklan. Nah, dari iklan tiramisu ya yang ada di atas ini, kalian tentukan kalimat mana yang menunjukkan judul produk, lalu kalimat mana yang menunjukkan kalimat pembuka, lalu kalimat mana yang menunjukkan keunggulan produk, dan juga tuliskan manakah yang menunjukkan informasi pemasaran produk iklan. Begitu ya, sesimpel itu tugasnya, silahkan dikerjakan, dan jika ada pertanyaan silahkan cantumkan di reply ketika Pak post video ini. Oke, sampai bertemu minggu depan, tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.